Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nanda, NPM 21210202252. Di sini saya ingin mempresentasikan materi khitbah untuk memenuhi tugas fikih munakahat. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Khitbah secara bahasa yaitu melamar seorang wanita untuk dinikahi, sedangkan secara istilah syar'ah adalah pelamar berusaha untuk nikah dengan cara melamar seorang wanita. Khitbah adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya. Selain itu juga ia menyatakan bahwa yang dikatakan seseorang sedang mengkhitbah adalah seorang perempuan, berarti ia memintanya untuk berkeluarga, yaitu untuk dinikahi dengan cara wasilah. Teguhnya Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintainya, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya, sehingga menuju pelaksanaan pernikahan ia seorang yang menyenangkan ketinggian istrinya secara idrawi dan manawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruh kehidupannya. Yang kedua, hukum khitbah. Hukum khitbah melamar menurut Al-Quyubi dalam Hasyiah Al-Mahal bahwa hukumnya adalah sama seperti hukum menikah. Jika wajib, maka khitbahnya wajib. Jika sunnah, maka khitbahnya sunnah. Jika mubah, maka khitbahnya mubah. Jika makruh, maka khitbahnya makruh. Dan haram, maka khitbahnya haram. Sedangkan hukum yang dilamar adalah bahwa fuqahat bersepakat bahwa orang yang melamar melihat terhadap yang dilamar disyariatkan oleh Islam, bahwa nas-nas yang menjelaskan terhadap masalah ini. Yang ketiga, hukum membatalkan lamaran. Manusia ditakdirkan oleh Allah memiliki hati yang selalu berubah-ubah, karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam masalah khitbahnya, bisa jadi pihak laki-laki yang membatalkan lamaran atau sebaliknya, pihak perempuan mencabut kembali keputusannya untuk menerima lamaran pihak laki-laki. Hal ini bisa terjadi terlebih jika kenyataan antara dilamar dan dilamar termasuk masih mahram. Dalam Islam, membatalkan lamaran adalah sah-sah saja, sebab lamaran hanyalah janji dan perantara menuju pernikahan, bukan akad, sehingga lamaran bisa diputus kapan saja. Hanya tindak seperti ini hanya dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pihak yang dilamar, apalagi kalau alasan memutuskan lamaran adalah tidak terkait dengan persoalan syariat. Namun jika alasan mengada-ngada, maka Islam sangat mencelanya, karena termasuk dalam sifat-sifat orang yang munafik. Yang keempat, batasan pergaulan dalam khitbah. Adapun batas pergaulan yang boleh dilakukan ketika dalam khitbah adalah yang pertama, seorang pelamar boleh melihat calon istrinya dengan berniat benar-benar ingin menikahinya. Yang boleh dilihat pada waktu melamar adalah wajah, telapak tangan. Kedua, diperkenankan bercakap-cakap dengan calon istri selagi tidak menjurus kemaslahatan. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan dengan calon istri dalam keadaan bagaimanapun, sebab calon istri adalah wanita asing sebelum adanya akad nikah. Yang ketiga, pada saat lamaran, sang pelamar dengan yang dilamar tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ada mahramnya juga.
Sebab Islam mengharamkan pertemuan seorang laki-laki dan perempuan secara berduaan. Itulah beberapa ketentuan dan tata cara ketika melamar calon istri. Sebagai ajaran yang hakiki dan sempurna, Islam menentukan ketentuan tersebut dalam syariat. Siapapun yang berpaling dari ketentuan mulia itu, tentu mereka akan menerima dosa dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala.